Aku dan si Yo Sucubus menikah selama 3 tahun tanpa cinta. Pada hari aku mengajukan cerai, dia menjawab dengan tenang. Tiba-tiba muncul komentar di atas kepalanya. Hukuman mati. Rantai besi dan mainan di ruang bawah tanah sudah dipesan sesuai ukuran pemeran pendukung pria. Buku macam apa yang kau tulis ini? Pemeran pendukung pria. Kau baru saja menandatangani surat cerai sedetik yang lalu. Sedetik kemudian kau akan bangun dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan putrimu yang kau benci. Ugh. Ohu. Apa yang kau cari akhirnya datang juga. Memang seharusnya begitu. Mantap. Sucubus memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Pemeran pendukung pria melakukan semua hal buruk. Dia pantas mendapatkan penghargaan si Jin. Aku cinta pemeran pendukung pria. Kau bodoh ya? Selama beberapa tahun ini, jika saja kau memberikan sedikit saja perhatian yang baik kepada putrimu, psikopat yang tergila-gila cinta ini akan segera berlutut dan menjilatmu. Tidak akan sampai membencimu karena cinta. Dan menjadi bengkok seperti sekarang ini. Tanganku yang memegang pena gemetar. Aku melihat wanita tanpa ekspresi di depanku. Itu. Pernikahan ini sebaiknya jangan diceraikan dulu. Ya. Apa? Kelopak mata tipis Bai Ningbing sedikit terangkat. Hubungan yang dingin dengan istri. Sikapnya yang acuh tak acuh membuatku ragu. Apakah semua sikap dingin tadi hanyalah ilusi? Aku menarik napas dalam-dalam. Meletakkan pena yang baru setengah digunakan untuk menandatangani. Berusaha menjelaskan dengan tegas. Tiba-tiba aku tidak ingin bercerai. Sehari menjadi suami istri, 100 hari berutang budi. Bersama selama 3 tahun. Kita sudah terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Sebenarnya, aku juga agak tidak bisa jauh darimu. Saat kata-kata itu sampai pada akhirnya, ekspresi wanita itu berangsur-angsur bingung. Aku juga kehilangan kepercayaan diri. Suara semakin mengecil. Pernikahanku dan Bai Ningbing murni kecelakaan. 5 tahun lalu. Sejak seorang anak haram miskin bernama Chen De datang ke perusahaan. Hidupku yang lancar dan mulus menjadi berantakan. Sahabat yang berjanji akan menjagaku seumur hidup, malah jatuh cinta pada orang lain. Membatalkan pertunangan di depan umum. Membuatku kehilangan muka. Bahkan orang tuaku yang selalu memanjakanku. Untuk pertama kalinya berpihak pada Chen Ze. Aku sangat marah. Untuk membuktikan bahwa aku tidak dibenci semua orang. Aku dengan marah menikahi si Yo Sucubus yang kejam dan menakutkan dalam rumor, Bai Ningbing. Semua orang menghindarinya. 3 tahun setelah menikah, aku selalu berselisih dengan Chen De. Namun selalu menemui jalan buntu. Setiap kali, Bai Ningbing menemukannya dan menghentikannya terlebih dahulu. Atau secara tidak sengaja menggali lubang sendiri. Sampai ledakan abad ini yang menjebak Chen De baru-baru ini. Reputasiku benar-benar hancur. Banyak teman yang berinisiatif memutuskan kontak. Aku tahu Bai Ningbing selalu membenci tindakan jahatku. Menjilat Chen Ze. Daripada menunggu dia dan orang-orang itu menimpaku saat aku jatuh. Lebih baik aku mencampakkannya duluan. Itu akan terlihat lebih keren. Saat mengirim pesan untuk mengajukan perceraian, Bai Ningbing sedang mengadakan pertemuan yang sangat penting. Tetapi dia hampir segera menelepon balik. Alasannya suara wanita itu terdengar melalui telepon. Aku tertawa jahat. Terakhir kali para guru spiritual tidak menutup mata mereka. Mereka tidak sengaja melihat ekormu yang terbuka. Licin dan menjijikan. Jadi sekarang ketika aku mengatakan omong kosong seperti aku tidak bisa hidup tanpanya. Jangan katakan Bai Ningbing. Bahkan aku sendiri tidak percaya. Yakin tidak jadi cerai? Aku tidak mendengar cibiran dingin yang kubayangkan. Suara rendah wanita itu menarikku kembali ke alam nyata. Untuk saat ini, aku tidak ingin bercerai. Aku mengamati ekspresi Bai Ningbing. Aku tidak melihat kegembiraan di wajahnya. Meskipun, ada jeda beberapa detik. Wanita itu mengambil perjanjian perceraian yang setengah ditandatangani di atas meja. Dan memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Komentar muncul lagi. Ada apa dengan peran antagonis pria ini? Kenapa dia tiba-tiba jadi pintar? Apakah Fang Yuan akhirnya sadar? Apakah dia berencana untuk memeluk kaki putrinya? Sayangnya, ini sudah agak terlambat. Kebencian putrinya sudah menyebar di dalam dirinya. Siapa bilang ini sudah terlambat? Waktu ini sangat bagus. Apakah kalian tidak melihat peran pendukung wanita kedua saat perjanjian perceraian? Senyum Nyonya Bai tidak bisa disembunyikan. Mesin penghancur kertas ini sangat lucu. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Dapatkan dia. Masih khawatir tidak bisa mendapatkan Chen De si pemeran utama pria? Aku menghabiskan sepanjang sore untuk memahami. Akhirnya aku mengerti bahwa dunia tempat aku tinggal adalah novel keren satu arah. Chen Ze adalah pemeran utama pria. Dan aku adalah penjahat yang mencari mati. Pemeran pendukung pria jahat yang dimohon dan dihabisi oleh pemeran utama wanita kedua. Tidak heran siapapun yang mendekati Chen Ze akan tertarik padanya. Seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya.
Terlalu banyak informasi yang diterima hari ini. Setelah mandi malam, aku membuka ponselku untuk bersantai sebentar. Dan melihat ulasan buruk di mana-mana. Hampir semua media sosialku diserbu. Netizen membela Chen Desi pemeran utama pria. Shen Youwei, teman masa kecilku, mengirim pesan WeChat. Fang Yuan, jangan pikir aku tidak tahu. Kau hanya ingin menggunakan cara kotor ini untuk memaksaku meninggalkan AZ bersamamu. Bukankah kau membuat keributan besar hanya untuk bertemu denganku? Baiklah, kau berhasil. Jumat sore di tempat biasa. Aku tidak membalasnya. Setelah memblokirnya, aku mematikan layar ponsel. Terjemahan komentar. Aku tidak membela diri. Tapi sebenarnya, kejahatan peran pendukung pria juga bukannya tanpa alasan. Tuan muda kaya dan sombong yang angkuh. Dalam semalam, orang tua, kekasih, teman, semua orang mengabaikannya seolah terhipnotis. Dan malah peduli pada pria lain. Jika aku jadi dia, aku juga akan gila. Pemeran pendukung pria tampan dan kaya. Kenapa dia selalu kalah dari pemeran utama pria yang rendahan itu? Bahkan tidak bisa membedakan PPT. Novel murahan memang tidak logis. Jika aku jadi penulisnya, akan menampar pemeran utama wanita yang brengsek itu sekali. Menampar pemeran utama pria yang brengsek itu 2 kali. Pemeran pendukung pria jahat dan pemeran pendukung wanita yandere terkunci bersama sebagai teman. Tidak boleh keluar dari ruang bawah tanah sebelum melahirkan 9.981 anak. Bagaimana? Tidak terlalu bagus. Menunjukkan suasana hati yang baik. Aku bersiap untuk tidur. Baru saja melepas pakaian dalamku. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Tatapan Bai Lingbing dari atas ke bawah. Aku dengan cepat meraih jubah mandi dan memakainya. Maaf, kamu tidak mengunci pintu. Bai Lingbing menatapku dengan intens. Sisik hitam di tubuhnya tampak samar-samar. Kabut merah muda perlahan mulai menyebar di sekitarnya. Saat Sucubus tergerak hatinya. Akan tanpa sadar menunjukkan wujud aslinya. Duri menggelinding ke ujung ular. Aku melihat komentar langsung. Aku bisa menebak bahwa peran pendukung pria pasti memasang wajah. Ekspresi jijik yang angkuh menyuruhnya keluar. Benar-benar mencari mati. Cinta pemeran utama wanita kedua terkikis sedikit demi sedikit seperti ini. Fang Yuan, bersikaplah lembut pada istrimu. Jika kamu menampar istrimu sekarang, di masa depan di ruang bawah tanah, kamu akan menderita. Jenis yang tidak ingin berhenti sedetik pun. Di bawah pengingat komentar langsung. Nada bicaraku berubah drastis. Aku tersenyum tipis pada Bai Ningbing. Tidak apa-apa. Istri. Langkah Bai Ningbing yang hendak keluar ruangan terhenti. Wajahnya langsung muram. Tunggu saja tawaku. Pikir. Ini semua karena komentar langsung terus memanggil, istri, tadi. Itu juga mempengaruhi saya. Aku sangat cemas. Cepat katakan. Hanya dengan kata, istri. Dia akan memberikan nyawanya untukmu. Chen Ze bukan apa-apa. Bisakah kalian berhenti membuat pemeran wanita kedua terdengar begitu tidak berharga? 3 tahun kekerasan dingin. Pemeran wanita kedua pasti membenci tetapi juga mencintai pemeran pria pendukung. Lagi pula. Mungkinkah kau sudah lupa? Demi melindungi pemeran utama pria. Pemeran wanita kedua memohon pada pemeran pria pendukung hingga batasnya. Komentar langsung terbagi menjadi 2 kelompok yang berdebat. Aku menyesuaikan pakaianku. Juga ingin memverifikasi kebenaran berita ini. Menggoda mengikuti adegan tadi. Bai Ningbing. Apakah tubuhku bagus? Biasa saja. Kelopak mata Bai Ningbing terkulai. Membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya. Jangan berpura-pura mati, tokoh wanita kedua. Keras kepala tidak akan bisa kabur dari suami. Tidak heran pemeran pendukung pria menikahimu selama bertahun-tahun. Dan masih terus suka menciummu. Apakah aku menciummu? Kenapa hari ini pemeran pendukung pria sepertinya tidak membenci tokoh wanita kedua? Penggemar CP pasangan penjahat kita. Juga mulai membaik dengan gembira. Aku tidak menyerah dan maju selangkah. Menggodanya. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bagaimana kamu tahu biasa saja? Tidak perlu dilihat. Balasan Bai Ningbing dingin. Terlihat dia tanpa sadar meringkuk. Sendi-sendinya menunjukkan warna merah muda samar. Celananya hampir robek. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Ekspresi malu Bai Ningbing cukup menggemaskan. Aku memperhatikan kerah baju Bai Ningbing robek. Mengulurkan tangan untuk membantunya merapikannya. Jangan sentuh aku. Pertanyaan dingin dan rendah menggema di atas kepala. Meskipun terdengar manja. Tapi sangat menakutkan. Aku langsung terpana. Teringat komentar-komentar yang ribut tadi. Benar juga. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah memberikan wajah baik pada Bai Ningbing. Sebaliknya, Chen De seperti matahari kecil. Dengan sepenuh hati menyemangatinya untuk keluar dari bayang-bayang. Bai Ningbing membenciku adalah hal yang wajar. Aku tertawa mengejek diri sendiri.
Menarik kembali lengan yang terulur di udara. Tolong tutup pintunya saat kamu keluar. Aku mau tidur. Wanita itu menutup pintu. Tapi tidak pergi. Malah melangkah mendekatiku selangkah demi selangkah. Suara napas terengah-engah yang panas semakin jelas. Matanya merah menakutkan karena menahan diri. Aku akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bai Ningbing. Ada apa denganmu? Apakah kamu demam? Komentar langsung bermunculan dengan cepat. Lebih tepatnya, dia demam. Bukan. Putri. Jangan terlalu mencintainya. Pemeran pendukung pria itu hanya mengobrol karena bosan. Kamu langsung membuatnya orgasme sampai mempercepat masa birahi. Masa birahi. Aku bergumam pada diri sendiri. 3 tahun menikah. Kenapa aku tidak pernah tahu bahwa Bai Ningbing punya masa birahi? Komentar langsung. Pemeran pendukung pria itu juga bodoh. Dia selalu berpikir bahwa putrinya itu suci dan tidak bernafsu. Ayolah. Dia adalah sucubus. Lagi pula, tubuhmu sangat bagus. Dan penampilanmu adalah yang terbaik di antara semua pria dalam buku. Dulu saat masa birahi, Bai Ningbing akan mencuri 1 potong. Pakaian dalammu sudah duluan menghindar. Supaya kamu tidak melihatnya. Lantai atas mengingatkanku. Pakaian-pakaian itu juga kasihan. Hampir dibuang karena bakat luar biasa putrinya. Aku terpaku melihat komentar yang bergulir. Seolah melihat mosaik di klub malam. Mungkinkah dia tadi tidak membiarkanku menyentuhnya? Karena masa birahi, Bai Ningbing dengan mesra membenamkan wajahnya di leherku. Menggesek-gesekkan wajahnya. Kulit putih pucatnya memerah. Terwarnai nafsu. Mengurangi kesan dingin yang biasanya menolak orang. Dulu aku hanya fokus menghadapi Chen Ze. Berusaha merebut kembali Shen Youwei. Tidak pernah melihat Bai Ningbing dengan benar. Aku bahkan tidak tahu. Wanita ini ternyata secantik ini. Fitur wajahnya lebih halus dari bintang televisi. Laci ruang kerja. Ada obat. Dan jarum suntik. Ambil. Suara Bai Ningbing terputus-putus. Dengan bingung berusaha menyembunyikan pola dan ladang spiritual yang secara bertahap muncul di tubuhnya. Aku melihat wanita itu menahan sampai batasnya. Bibir yang berdarah karena gigitan. Dan pakaian yang basah oleh keringat. Menciptakan pemandangan yang membuat darah mendidih. Tiba-tiba berubah pikiran. 3 tahun sendirian di kamar kosong. Meskipun aku tidak sebesar sucubus. Tapi setidaknya aku adalah orang normal. Meskipun klausul pertama perjanjian pernikahan adalah aku sendiri yang menulisnya. Tidak membahas perasaan. Hanya membahas uang. Dilarang keras memanfaatkan keadaan orang lain. Tapi aku adalah peran pendukung pria jahat yang bermoral rendah. Mengapa harus berbicara tentang kepercayaan? Setelah memikirkannya, aku dengan lembut mengusap wajah wanita itu. Berbisik. Bai Ningbing. Aku akan melakukannya dengan lembut. Jangan sentuh aku. Kotor. Bai Ningbing menegang seluruh tubuh karena sentuhanku. Tapi masih mempertahankan garis bawah terakhir. Tapi aku berpikir. Aku benar-benar melepas jubah mandiku. Menghapus noda darah di bibirku dengan ujung jari. Bangkit dan menstabilkan diri. Tapi ada apa denganku? Kenapa peran pendukung pria yang naik ke sana? Ah, sangat cocok. Aku sudah tidak ada. Kakak, apakah kamu masih butuh anjing? Cinta bercampur dengan benci. Omong kosong. Cinta lahir dari kebencian. Kucek dulu. Hati yang bersemangat. Tangan yang gemetar. Pasangan penjahat kita akhirnya akan bercinta dengan benci. Saat bibir bersentuhan. Aku menggunakan telapak tanganku yang lebar dan hangat. Mencengkeram erat bagian belakang kepala Bai Ningbing. Udara di paru-paru dipaksa direbut. Kaki wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menjadi lemas. Sampai entah kapan di pinggangnya. Terlilit tali hitam. Terlalu ketat. Aku merasa sedikit sakit. Aku tanpa sadar mengerang pelan. Mencoba menariknya ke samping. Maaf. Jangan. Jangan lihat. Bai Ningbing tersadar dari lamunannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Berusaha keras menyembunyikan ekor hitam yang terlihat. Sebelum aku sempat bereaksi. Bai Ningbing sudah buru-buru keluar dari pintu. Tak lama kemudian. Dari ruang kerja sebelah terdengar. Suara laci yang dibongkar dengan keras. Aura iblis yang tak terkendali menyebar di udara. Aku berpegangan pada lemari pakaian. Sambil berusaha menghirup udara segar. Sambil melihat komentar yang bergulir. Bai Ningbing. Dasar bodoh. Kembali sini. Aku sudah membuka celanaku. Kenapa kau lari? Cukup. Hanya aku yang kasihan pada tokoh wanita kedua? Karena identitas sucubusnya, dia selalu menderita intimidasi dan penghinaan sejak kecil. Menikah dengan pujaan hati dengan penuh sukacita. Namun, pujaan hatinya juga merasa jijik padanya. Bagaimana dia tidak minder? Nan Pei, ya? Ya ampun. Kamu harus muncul di saat seperti ini. Dia benar-benar hancur.
Bukan. Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin dia tidak terlalu mengekangku. Keesokan harinya, ketika aku bangun, Bai Ningbing sudah menghilang. Sambil menyantap sarapan sandwich, aku menarik napas dalam-dalam selama 3 detik lalu membuka ponselku. Namun, secara tak terduga, aku menemukan semua komentar jahat seolah-olah menguap dalam semalam. Beberapa media yang paling keras mengkritikku. Bahkan akun resmi mereka pun diblokir. Beberapa teman media yang masih berhubungan denganku mengirimkan foto orang tuaku pergi ke perusahaan mereka. Dengan keterangan, semua sudah diselesaikan. Aku tersenyum. Aku tahu orang tuaku tidak akan benar-benar meninggalkanku. Bagaimanapun juga, kekacauan besar dan kecil sebelumnya pada akhirnya diselesaikan oleh mereka. Salut. Setiap kali putrinya diam-diam membantu pemeran utama pria, dia selalu menyerahkan pujian kepada pasangan yang tidak tahu malu itu. Bai Ningbing, CEO yang meminjam celana dalam saat Perang Dingin nomor 1. Suaminya sedang senang. Dia dengan senang hati melayani suaminya. Jika suaminya tidak bersikap baik, dia dengan dingin melayani suaminya. Sayang sekali, pemeran pendukung pria tidak mengerti apa-apa. Tadi malam dia masih berkeliaran dengan mencolok. Meskipun dia lolos dari bagian perceraian itu, diperkirakan pada akhirnya dia tidak akan bisa menghindari nasib di penjara. Aku dengan kaget mengalihkan pandangan dari komentar langsung ke layar ponselku, menatap foto orang tuaku, dan melihatnya dengan seksama selama 10 menit. Benar-benar menemukan jejak PS. Aku membuka WeChat, menggali Bai Ningbing dari bagian paling bawah. Apakah kamu ada waktu hari ini? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Dia membalas dalam hitungan detik. Salah kirim. Tidak kok. Istri. Balasan dari seberang kali ini sangat lambat. Aku minta maaf soal kejadian semalam. Membuatmu melihat adegan menjijikan itu. Aku sangat sibuk hari ini. Jika kamu ingin bercerai, hubungi pengacara dulu. Tidak, tidak, tidak. Aku segera membantah. Bukan cerai. Bai Ningbing. Baik. Sampai jumpa nanti sore. Komentar langsung. Lucu sekali. Cerai? Tidak sempat. Tidak cerai. Sampai jumpa nanti sore. Untung saja. Nan Bei sekali lagi lolos dari daftar hitam. Kenapa aku merasa dia seperti menyadari sesuatu? Sedang menyelamatkan diri ya. Kenapa aku selalu merasa alur cerita ini akan mengalami hal buruk di titik ini? Tapi aku agak lupa. Sore ini aku berdandan khusus. Tiba setengah jam lebih awal. Di kedai kopi dekat perusahaan Bai Ningbing. Memesan hidangan penutup. Menunduk dan memakannya perlahan. Suara lewat terdengar dari seberang. Aku tersenyum lebar. Istriku. Cobalah ini. Saat aku mendongak, ternyata yang di seberang bukan Bai Ningbing. Shen Youwei menatap gaya rambutku yang dibuat khusus. Dan sweater hitam berleher tinggi Lai Yan Xingchen. Tertawa kecil. Fang Yuan sangat menyukaiku. Sampai-sampai kata, istri, pun bisa keluar dari mulutmu. Aku malas bicara omong kosong. Bangun dan bersiap untuk pergi. Tapi Shen Youwei meraih pergelangan tanganku. Lepaskan. Istriku ada di dekat sini. Jangan berpura-pura. Kalau bukan untuk membuatku kesal. Orang yang begitu angkuh seperti dirimu akan menikahi Bai Ningbing. Bajingan tidak manusiawi itu. Jangan kira aku tidak tahu. Selama 3 tahun ini, kau bahkan tidak menyentuhnya. Tatapan Shen Youwei tertuju pada bibir merah merona. Warna matanya menjadi gelap. Ucapannya manja. 1 ciuman. Cukupkah untuk membuatmu melepaskan Chen Ze untuk sementara waktu? Aku menatap wanita di depanku. Hanya merasa asing. Dalam ingatanku, dia angkuh. Kakak perempuan tetangga yang sedikit pemberontak. Sejak kapan sebenarnya? Mulai menjadi seperti ini? Sepertinya setiap orang yang berhubungan dengan Chen De pada akhirnya akan menjadi sosok yang tidak kukenal. Shen Youwei sangat aneh. Ayuan, apakah kamu berdandan begitu tampan hanya untuk menemui kakak? Aku mendorong wanita di depanku. Begitu aku mengangkat mata. Sekilas pandang. Melalui jendela kaca. Melihat Bai Ningbing berdiri di luar. Komentar langsung. Jangan berharap terlalu banyak. Pemeran pria pendukung. Bai Ningbing sudah berdiri di sana sejak kau memanggil Shen Youwei. Istri. Sucubus sangat peka. Dia mendengar semua yang kalian katakan. Oh Mo 11 Lowei. Shurafield. Seru. Aku suka menontonnya. Luar biasa. Setiap kali aku berpikir Fang Yuan akhirnya bisa selamat. Pria ini selalu bisa menemukan 9.527 cara untuk mati. Aku tiba-tiba mendorong Shen Youwei yang menghalangi dan bergegas keluar dari kedai kopi. 1 detik sebelum Bai Ningbing pergi. Aku meraih lengan bajunya. Pupil mata Bai Ningbing sehitam tinta. Tak berujung.
Jadi ini yang ingin kau bicarakan denganku? Bukan. Aku tidak kenal Shen Youwei. Kenapa dia bisa ada di sini? Ngomong-ngomong, aku ingat sebelum memblokir Shen Youwei. Pesan yang dia kirim. Hari ini tepat hari Jumat. Tapi aku sama sekali tidak setuju untuk bertemu dengannya. Demi menyelamatkan diri. Aku sudah berusaha menghindari tokoh utama pria dan wanita. Kekuatan alur cerita ternyata begitu kuat? Tadi Shen Youwei ingin mencium paksa. Aku tidak setuju. Aku langsung mendorongnya. Bai Ningbing berpenampilan memesona. Tapi fitur wajahnya didominasi sudut tajam. Ekspresinya memang sangat kuat saat tidak tersenyum. Kata-kataku yang tadinya jelas juga menjadi sedikit tersendat. Aku mengajakmu bertemu sore ini. Ingin memberitahumu bahwa tadi malam aku melakukannya dengan sukarela. Itu adalah ciuman pertamaku. Aku tidak akan memerasmu. Bala, itu karena kau terlalu melekat padaku. Aku tidak bisa bernapas. Bukannya jijik. Katakan semuanya dalam satu napas. Aku memberanikan diri menatap Bai Ningbing. Matanya yang hampir seluruhnya hitam. Perlahan kembali ke warna normal. Tapi tatapannya terlalu intens. Itu langsung ke intinya. Kita bisa diselamatkan. Apakah yang dikatakan Nan Pei itu benar atau tidak? Atau apakah dia sengaja ingin membuat pemeran utama wanita kehilangan dukungan? Apakah kamu mencoba melucu? Apakah dia pantas menggulingkan pemeran utama wanita? Penulis mengira dia telah menciptakan seorang playboy yang populer. Sebenarnya, dia hanyalah pria berminyak yang melakukan apapun yang dia inginkan. Selama Nan Pei tidak buta, pasti akan memilih pemeran utama wanita kedua. Meskipun dia memang agak buta selama 3 tahun sebelumnya. Fang Yuan. Shen Youwei juga keluar dari kedai kopi. Melihatku dan Bai Ningbing berdiri berdampingan. Kau sudah berusia 20-an. Mengapa kau masih menggunakan trik kekanak-kanakan seperti ini? Apakah kau pikir aku akan cemburu dengan cara ini? Aku mengikuti satu lengan baju. Memasukkan jari-jariku ke sela-sela jari Bai Ningbing. Bertaut 10 jari dengannya. Shen Youwei. Aku tidak menyukaimu lagi. Aku sudah menikah. Punya istri. Tolong jangan ganggu aku lagi nanti. Jika aku berkata, aku dan Chen Ze sudah putus. Sekarang aku lajang. Shen Youwei menatapku dengan acuh tak acuh. Dengan ekspresi percaya diri. Aku ingin maju selangkah. Merasakan adanya hambatan. Menyadari Bai Ningbing berdiri di tempat. Dengan kuat menggenggam tanganku. Ujung jarinya sedikit gemetar. Dia merasa tidak aman. Apa urusanku dengan kalian berdua putus? Aku membuka mulut dengan sedikit tidak sabar. Jangan bilang lajang. Bahkan jika kamu menyukai perempuan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan menghalangi jalan. Minggir. Saat muda, cinta mulai bersemi. Dulu aku memang menyukai Shen Youwei, yang memihak Chen Ze. Tapi kemudian, setelah berkali-kali dia berdiri di pihak Chen Ze, dan menimpaku saat aku jatuh, serta bersikap dingin dan acuh tak acuh, sedikit rasa suka yang tidak seberapa itu sudah lama menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa muak. Senyum Shen Youwei perlahan-lahan membeku di wajahnya. Aku melirik ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab. Makan malam romantis yang sudah direncanakan sudah berlangsung setengah jam. Sepertinya batal. Bai Ningbing, ayo kita pulang. Baik. Edisi terbatas. Rolls-Royce-ku terparkir di seberang jalan. Sampai aku duduk di kursi pengemudi. Aku tidak menoleh ke arah Shen Youwei lagi. Komentar daring. Pemeran pendukung pria sangat tampan, aku menyukainya. Sekarang aku benar-benar percaya pada Fang Yuan. Sungguh tidak menyukai pemeran utama wanita. Karakter pemeran utama wanita sangat menjijikan. Di satu sisi, dia terlibat dengan pemeran utama pria. Di sisi lain, dia menginginkan ketampanan dan kekayaan pemeran pendukung pria. Menyerang secara fisik. Saudara Yuan kita tidak akan memanjakannya. Setelah sampai di rumah, aku dengan tulus meminta maaf kepada pemilik restoran. Bai Ningbing memeriksa sekeliling. Bertanya, di mana Bibi? Aku sedikit malu dan membuka mulut. Awalnya aku memesan restoran untuk malam ini. Jadi aku menyuruh Bibi pulang lebih awal. Tapi aku tidak menyangka restoran akan tutup. Tidak apa-apa. Aku membuka perangkat lunak di halaman pesanku. Pesan makanan saja. Kamu ingin makan apa? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya. Makanan tidak sehat. Kamu ingin makan apa? Aku bisa memasak. Boleh juga. Kalau begitu ikan asam manis saja. Bai Ningbing terdiam sejenak. Aku pikir aku sudah membuat masakan yang sulit. Aku sedang bersiap untuk mengganti dengan telur orak-arik tomat yang sederhana. Wanita itu perlahan mengangguk. Baik. Di kulkas ada ikan. Kamu tonton saja TV. Aku akan segera selesai. Bai Ningbing membantuku menyalakan saluran variety show favoritku. Berbalik dan pergi ke dapur.
Waktu iklan, daripada menganggur. Aku berjalan-jalan dan mengikuti sampai ke depan pintu dapur. Melalui celah pintu, aku melihat Bai Ningbing mendekatkan tangan kanannya yang kupegang ke bibirnya. Menciumnya dengan khusyuk. Baru kemudian mulai mencuci tangan dan menyiapkan bahan-bahan. Komentar langsung. Tidak takut Yandere mesum. Hanya takut Yandere jatuh cinta di musim semi. Kami peran utama wanita kedua dan pemeran pendukung pria, dua orang malang ini. Benarkah tidak layak mendapatkan akhir yang baik? Penulis. Aku akan mengirimimu pisau. Tiba-tiba aku tidak ingin melihat pasangan penjahat itu berpura-pura saling membenci. Aku merasa jika mereka bisa menjalani hidup dengan baik seperti ini, akan sangat menyenangkan jika mereka lebih sering bermesraan. Tidak ada cara. Aura tokoh utama pria masih ada di sana. Tokoh wanita kedua pasti akan mendekat ke Chen Ze. Alur ceritanya memang tidak bisa dilawan seperti itu. Komentar serupa sudah bukan pertama kalinya muncul. Hatiku berdebar kencang. Aku tidak bisa melanjutkan menonton acaranya. Aku juga sudah melakukan hal bodoh dengan pergi ke tempat ikan asam manis Bai Ningbing. Aku melahap beberapa suapan besar di dalam hati. Aku menoleh ke arah Bai Ningbing yang duduk tegak di samping. Terakhir kali aku dan Chen De jatuh ke laut bersama. Dan demam hingga 40 derajat. Ikan asam manis yang dibawa bibi itu. Sebenarnya kamu yang membuatnya? Benarkah? Bukan. Bai Ningbing mengingatkan. Menyangkal dengan keras. Sayangnya, dalam kamusku, tidak ada kata patuh. Aku bertanya lagi. Ulasan buruk juga kamu yang suruh hapus? Ada yang bilang aku adalah cahaya bulan putihmu. Sebenarnya sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yuan. Ini pertama kalinya Bai Ningbing memanggil namaku. Aku cemberut. Baiklah. Jika kau bilang tidak, maka tidak. Aku sudah kenyang. Telepon Shen Youwei. Tanya apakah dia sudah sampai di rumah. Aku meninggalkan meja makan. Bersiap mengambil ponsel dan menelepon. Tiba-tiba terdengar suara bilah pisau jatuh ke lantai. Aku menoleh. Bai Ningbing mencengkeram ujung jarinya yang berdarah. Matanya melihat ke arah lain. Bulu matanya yang lentik bergetar ringan. Tidak apa-apa. Tidak usah dipedulikan. Aku meletakkan ponselku. Mengambil plester luka dan kain kasa dari kotak obat. Kembali duduk di depan Bai Ningbing. Sudah berdarah, bagaimana mungkin tidak apa-apa? Sakit tidak? Ulurkan tanganmu. Komentar langsung. Bagus, bagus, bagus. Aku jadi tahu kenapa beberapa pria tidak bisa mengenali wanita munafik. Ekspresi kecil itu cukup untuk kupelajari seumur hidup. Pemeran pria pendukung. Jangan terus menggoda putri dengan hal seperti ini. Dia tidak normal. Dia mudah terpancing. Jika dia marah, hati-hati dengan hukuman kamar gelap. Bos besar. Buka kelas saja. Aku akan belajar sambil berlutut. Baiklah. Aku mengikat perban dengan pita kupu-kupu yang lucu. Terima kasih. Pemulihan yang elegan. Napas yang perlahan memanas dan menjadi berat. Tapi kali ini, Bai Ningbing jelas sudah berpengalaman. Aku pergi ke ruang kerja. Tunggu. Aku menekannya kembali ke kursi. Aku lihat di internet, obat itu tidak baik untuk tubuh jika terlalu banyak diberikan. Mudah menjadi tua. Untuk pertama kalinya, Bai Ningbing menjelaskan dengan begitu cepat. Ada beberapa efek samping. Tapi bukan seperti yang mereka katakan. Seiring kulitnya menghilang, pola di tubuh Bai Ningbing muncul kembali. Dia meraih jaketnya dan ingin memakainya. Aku menghentikannya. Aku memeluk pinggang Bai Ningbing dan menariknya dengan kuat. Membuatnya duduk di pangkuanku, sambil membelai tanda sucubusnya yang samar-samar terlihat. Tanda iblis yang tersembunyi. Cukup indah. Aku memujinya dengan tulus. Yuan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Bai Ningbing hampir menggertakkan giginya. Mengucapkan setiap kata. Istriku. Kita adalah suami istri yang sah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Ekor Bai Ningbing melilitku. Napas panasnya terasa di telingaku. Fang Yuan. Jangan begini. Kau akan menyesal. Tidak akan. Aku sudah bilang. Aku bersedia. Tapi, Bai Ningbing. Mulutnya bilang jangan begini. Tapi ekornya jujur sekali. Kau juga tidak memberi Nanpei kesempatan untuk kabur. Nanpei, kau adalah doaku. Kekasih Ningbing memang membutuhkan cinta seperti perampokan. Selama tidak mati karena cemberut. Lemparkan saja sampai mati. Lakukan yang terbaik untukku. Bai Ningbing aku angkat di pinggang. Dan meletakkannya di tempat tidur kamar. Menangkap kedua tangan yang gelisah. Mengangkatnya ke atas kepala. Pemandangan di depan mata Bai Ningbing perlahan-lahan menjadi kabur. Aku dengan lembut mencium air mata di sudut matanya. Di bawah. Maaf. Aku membuatmu kotor. Bai Ningbing dengan lemah mendorong dadaku.
berkali-kali menjadi pasif. Fang Yuan, berhenti. Panas sekali. Di situ. Di situ tidak boleh. Malam itu terasa sangat panjang. Tapi sucubus itu benar-benar luar biasa. Tiba-tiba aku sedikit menyesal. Aku telah menyia-nyiakan 3 tahun. Tapi aku sudah membuka keanggotaan novel. Apa yang tidak bisa dilihat oleh anggota VIP-ku? Sialan. Pasangan gila di sebelah saling menyiksa sampai mati. Aku tidak merasa apa-apa. Bahkan sedikit berimajinasi. Pasangan penjahat berciuman kecil. Membuatku menangis. Siapa yang mengerti? Sangat mengharukan. Ketidakpercayaan diri Bai Ningbing yang mendalam. Membuatnya merasa bahwa dengan melakukan ini, dia mencemari cahaya putih. Berani sekali mabuk lagi. Namun hasrat fisiologis membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Hanya bisa tenggelam dalam keadaan sadar. Selesai sudah. Setelah menikah, putriku semakin tidak bisa lepas dari pemeran pria kedua. Adik perempuan Scorpio yang terobsesi dan sakit-sakitan. Buff penuh. Tidak bisa dipercaya obsesi Bai Ningbing terhadap Fang Yuan. Akan separah apa? Masa birahi Bai Ningbing berlangsung selama seminggu penuh. Beberapa hari terakhir aku benar-benar tidak tahan. Sebaiknya kau minum obat saja. Tatapan lengket Bai Ningbing. Seolah ingin menembusku. Suara dinginnya entah kenapa terdengar sedih. Yuan, sebenarnya kau masih tidak bisa menerimanya. Benarkah? Tentu saja tidak. Aku mengusap pinggangku. Menatap wajah cantik Bai Ningbing. Teringat semua perkataan kasarku sebelumnya. Seketika hilang amarah. Yah, begitulah manusia. Selalu harus membayar kesalahan masa muda. Aku mengambil jubah mandi yang sudah kuputuskan. Aku mandi duluan. Bai Ningbing mengikuti dengan lengket. Baik, kita bersama. Ini bukan penahanan. Hari-hari yang lebih buruk dari penahanan. Akhirnya, titik balik tiba pada hari salju pertama. Bai Ningbing akan menghadiri jamuan bisnis H4. Sebagai suaminya, aku juga menerima undangan. Acara minum-minum seperti ini, bernyanyi-nyanyi, tempat yang penuh kepalsuan. Aku tidak pernah peduli. Tetapi melihat orang-orang di lingkaran bisnis itu diam-diam meremehkanku. Berharap aku tidak hadir. Malah aku jadi ingin pergi. Karena kalian tidak menyukaiku. Maka lihatlah aku bersenang-senang. Setelah aku berganti pakaian dengan setelan jas, tiba-tiba muncul lagi komentar-komentar yang sudah lama tidak muncul. Awas, peran pendukung pria. Tuan rumah pria juga ada di pesta ini. Adegan ini seharusnya menjadi periode peningkatan hubungan antara pemeran utama pria dan pemeran utama wanita kedua. Sungguh tidak mengerti mengapa penggemar Fang Yuan semakin banyak. Bahkan begitu banyak orang ingin menyelamatkannya. Hal-hal buruk yang dia lakukan bukanlah palsu. Karena kita semua adalah pekerja kantoran. Tetapi aku tidak bisa menyukai alur cerita di mana seluruh dunia mencintai pemeran utama pria yang tidak berguna. Dan tidak peduli dengan hidup dan mati karakter pendukung. Selain itu, busur panah milik pemeran utama pria bukanlah hal yang baik juga. Jika kamu menyesal, aku akan menemanimu di rumah. Bai Ningbing memelukku dari belakang. Di cermin, pria tampan dan wanita cantik. Sangat cocok. Aku baik-baik saja. Wajahku sudah pucat. Ayo pergi. Aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Untuk bertemu orang yang kukenal di pesta malam ini. Tapi tidak kusangka. Orang pertama yang kulihat adalah orang tuaku. Chen Zhe yang selalu sederhana. Kali ini dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Hanya saja, dia tampak sedikit pemalu. Tidak cocok dengan sekelilingnya. Ibu dengan lembut merapikan poninya. Setelah melihatku, Chen Zhe langsung memeluk lengan ibu. Bu, lihat. Adik Ayuan juga datang. Aku curiga salah dengar. Kau memanggil ibuku apa? Benar. Ayuan. Kau belum tahu? Aku sudah menganggap Bibi sebagai ibu angkatku. Sebelumnya, ada beberapa kesalahpahaman dan ketidakbahagiaan di antara kita. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Ayah tampak sangat senang. Anak Chen Zhe ini memang sangat murah hati. Tahu tentang keluarga. Tidak seperti Ayuan. Sejak kecil tinggal bersama kakek dan nenek. Kepribadiannya juga pemberontak. Tidak pernah bisa akrab dengan kami. Ayuan. Ini adalah adegan pertunangan antara aku dan Youwei. Setelah dipikir-pikir, lebih baik aku menyerahkannya langsung padamu. Siapa juga adikmu? Aku mengambil adegan itu, dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Fang Yuan. Sudah keterlaluan. Ayah menatapku dengan wajah datar. Chen Zhe harus minta maaf. Ini baru permulaan. Aku mencibir. Aku ingat ketika Chen De dan Shen Youwei bersama. Pertunanganku dengan Shen Youwei belum dibatalkan. Ketika kalian mengakui dia sebagai anak angkat, kalian juga tidak meminta pendapatku?
Anak kandung kalian. Setidaknya harus sampai tingkat ini baru bisa dibilang keterlaluan, kan? Chen Ze tampak seperti dianiaya. Fang Yuan. Apa salahnya aku dan Youwei saling mencintai? Kau sudah lama tidak pulang. Paman dan bibi tidak ada yang menemani. Aku hanya membantumu berbakti. Mengapa kau harus menargetkanku seperti ini? Aku sangat kesal dengan Chen Ze, seorang pria dewasa. Merasa kasihan pada ayah setiap saat. Kepala orang yang menonton terasa ingin meledak. Saling mencintai pun tidak bisa mengubah fakta bahwa kau lebih buruk dari orang lain. Dan lagi, bukannya aku tidak pulang. Tapi mereka berdua bersikeras mengusirku. Mengatakan tidak punya anak sepertiku. Karena kau begitu baik hati. Begitu pemaaf. Kenapa saat itu kau tidak maju dan mengatakan omong kosong seperti memaafkan aku? Setelah selesai bicara, aku mengangkat gelas anggur dan bersiap untuk pergi. Sepertinya Chen De ingin menyusul. Namun, dia malah terjatuh. Aku hampir berhasil menjaga keseimbangan. Tidak ikut terjatuh. Tapi anggur di dalam gelas tumpah keluar. Sebagian besar tumpah ke tubuh Chen Ze. Suara jatuhnya tidak terlalu keras. Tidak juga terlalu pelan. Cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Shen Youwei dan Bai Ningbing mengakhiri obrolan masing-masing. Dan berjalan mendekat. Terdengar bisikan-bisikan di sekeliling. Ini lagi-lagi Fang Yuan. Sudah berapa kali dia berselisih dengan Chen Ze? Sungguh mengerikan, Raja Iblis ini. Berani menjatuhkan orang di depan umum. Bahkan menyiramnya dengan alkohol. Bukankah ini penindasan? Hatimu sangat jahat. Tidak heran Shen Youwei lebih memilih menikahi orang yang tidak punya uang atau kekuasaan. Chen Ze si anak miskin, bahkan tidak menginginkannya. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Shen Youwei dan Bai Ningbing berbicara hampir bersamaan. Hanya saja, Shen Youwei membantu Chen De berdiri. Sementara Bai Ningbing mengkhawatirkanku. Istriku. Pakaian. Setelan ini adalah edisi terbatas global. Sulit untuk membelinya lagi. Aku mengeluh dengan sedih pada Bai Ningbing. Yang penting kamu tidak apa-apa. Setelan merek ini akan segera mengeluarkan model baru. Beli saja lagi nanti. Komentar langsung. Cuaca semakin dingin. Bolehkah aku memasukkan tanganku ke dompet CEO Bai untuk menghangatkan diri? Dibandingkan seperti ini, pasangan penjahat kita jauh lebih normal daripada protagonis pria dan wanita di seberang sana. Kak Bai. Kamu adalah istri Fang Yuan. Chen Ze berdiri dengan terhuyung-huyung. Melihatku, lalu melihat Bai Ningbing. Dengan ekspresi tidak percaya. Ini dia. Ini dia. Adegan terkenal akan datang. Sebelumnya, Chen Ze tidak tahu identitas asli Bai Ningbing. Seperti matahari kecil, dia memberi banyak kehangatan kepada pemeran utama wanita kedua. Di hati pemeran utama wanita kedua, dia mungkin sama pentingnya dengan pemeran pendukung pria. Di atas, kehangatan yang kamu maksud. Bukankah itu berarti Chen De salah mengira Bai Ningbing sebagai keluarga miskin? Dan membelikan secangkir susu panas yang tumpah ke seluruh tubuh pemeran utama wanita kedua? Baiklah, memang sangat hangat. Dalam arti fisik. Terkadang aku benar-benar merasa protagonis pria agak munafik. Dengan barang-barang mewah yang dikenakan pemeran utama wanita kedua. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak mampu makan. Namun, semua wanita ini menyukainya. Ah, Shen Youwei tampak tercengang. Z. Kau kenal Bai Ningbing? Chen Ze mengangguk. Ekspresinya semakin menyedihkan. Aku tidak menyangka orang sebaik Kak Bai. Akan. Bersama dengan laki-laki sepertiku. Benarkah? Aku dengan dingin membantu Chen Ze menyelesaikan kalimatnya. Chen De masih tenggelam dalam keterkejutan. Ekspresinya masih sedikit bingung. Kak Bai. Jadi, kau selalu tahu bahwa orang yang kuceritakan yang menindasku adalah Fang Yuan? Bai Ningbing. Tahu. Chen Ze semakin bingung. Lalu menurutmu, apa yang dia lakukan itu benar? Tidak benar. Chen Ze hampir tidak terlihat mengaitkan kakinya. Kilatan cahaya puas melintas di matanya. Berlalu dalam sekejap. Tapi aku menangkapnya. Shen Youwei pernah aku permalukan sebelumnya. Sekarang dia juga bermaksud membalas dendam. Fang Yuan. Bagaimana mengatakannya? Kebetulan semua orang datang hari ini. Masih ada waktu untuk meminta maaf sekarang. Aku mengatakannya dengan tegas, kata demi kata. Kepribadianku cukup terus terang. Aku akan mengakui jika melakukan hal buruk. Chen De. Kamu boleh membenciku. Menyiksaku. Membalas dendam. Tapi aku tidak akan pernah meminta maaf. Tapi mata. Apakah aura protagonis pria sekuat ini? Orang tua. Kerabat. Teman. Mungkinkah bahkan pemeran utama wanita kedua juga akan membelot sekarang? Apakah ayuan kita benar-benar akan menjadi orang yang kesepian? Pasangan penjahat telah berusaha begitu lama. Apakah mereka masih tidak bisa menghindari nasib menjadi umpan meriam? Jangan.
Aku akui sebelumnya aku bilang suka dihajar. Hanya balas. Aku sedikit berlebihan. Sebagai penggemar pasangan, aku masih berharap mereka berdua memiliki akhir yang bahagia. Terutama pemeran pria pendukung. Aku benar-benar terpesona olehnya. Aku pikir aku telah mengalami begitu banyak. Sudah cukup kuat dan tenang. Tapi tetap saja tidak bisa mengendalikan jantung yang berdebar kencang. Bai Lingbing dengan lembut menggenggam tanganku. Meremasnya dengan lembut. Ayuan memang melakukan beberapa hal yang salah. Dia bukan orang yang sempurna secara moral. Akan ada beberapa sifat manja, tinggi hati dan sombong. Bertindak semaunya. Tapi lalu kenapa? Aku mencintainya. Dan yang baru saja kukatakan tadi, adalah Fang Yuan di mata kalian. Di mataku. Dia adalah orang terbaik di dunia. Aku merasa tidak pantas bersanding dengannya. Ini masih pertama kalinya bagiku. Mendengar kata, aku cinta kamu, dari mulut Bai Lingbing. Setelah kata-kata ini selesai diucapkan, semua orang di sana tertegun. Ekspresi Chen De sangat buruk. Kak Bai, bagaimana bisa kau tidak membedakan yang benar dan salah? Karena kau ingin membedakannya dengan begitu jelas. Sebaiknya jawab dulu. Beberapa pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan oleh Ayuan kepadamu. Kenapa saat Shen Youwei masih memiliki pertunangan, kau malah ikut campur? Kenapa kau mencoba segala cara untuk merusak hubungan Ayuan dengan orang tua dan teman-temannya, dan menggantikannya? Apa kau tidak tahu bahwa hal-hal ini tidak benar? Tapi kau tetap melakukannya. Jika Ayuan benar-benar jahat, dia seharusnya menyebarkan semua hal ini keluar, daripada bertengkar kecil denganmu tentang hal-hal sepele. Chen De, sebelum menghakimi orang lain, sebaiknya lihat dirimu sendiri dulu. Apakah benar-benar selembar kertas putih yang murni dan tanpa celah? Sebelum meminta orang lain untuk meminta maaf, lihatlah apakah diri sendiri sudah tanpa beban di hati. Chen Ze terdiam setelah dibentak. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan rasa bersalah. Yang tidak dicintai adalah orang ketiga. Fang Yuan hanya kehilangan perjanjian pernikahan dan hak waris atas properti keluarga Chen. Tapi aku hampir kehilangan cinta. Tapi orang-orang di sekitar yang menonton tidak bisa menahan tawa bersama. Bahkan Shen Youwei dan orang tua tidak bisa menyetujui sudut pandang Chen Ze yang tidak masuk akal. Ingin membela diri pun tidak bisa membuka mulut. Ngomong-ngomong, tadi Ayuan bilang bisa membalas dendam padanya. Tapi aku sarankan sebaiknya jangan. Tentu saja, yang tidak takut mati boleh mencobanya. Selamat menikmati pesta malam ini. Maaf, pakaian Ayuan kotor. Kami permisi dulu. Bai Ningbing dengan anggun mengangkat gelas anggurnya sebagai isyarat. Gerakannya sopan dan santun. Namun, tatapannya sedingin es. Di sekeliling luar pesta, sekelompok pria berotot tegap. Berdiri tegak dan mengangguk serentak. Penuh dengan aura menekan. Ini pertama kalinya aku benar-benar merasakan citra Bai Ningbing yang menguasai dunia hitam dan putih. Dulu aku hanya menganggapnya lelucon. Jika aku menyadari sisi dirinya ini lebih awal saat pernikahan 3 tahun lalu, mungkin aku akan langsung pergi saat itu juga. Lagi pula, hanya untuk membuat Shen Youwei, wanita sampah itu, kesal. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Apakah mereka pengawal? Tanyaku pelan. Bai Ningbing menggandengku keluar dari tempat acara. Kenapa aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya? Aku tidak sering membawa mereka. Lalu, kenapa kali ini dibawa? Jawaban Bai Ningbing terdengar tenang. Untuk mendukungmu. Jika, aku bilang, seandainya saja, Chen De atau Shen Youwei, atau siapapun yang tidak jelas, menyerangku, apakah mereka akan turun tangan? Ya, tapi mereka hanya akan menamparku. Jika pengawalmu memukul dengan tinju, orang itu mungkin akan kehilangan setengah nyawanya. Tamparan dan setengah nyawa. Bukankah itu agak tidak adil? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya. Sengaja. Tidak boleh begitu. Tamparan di wajahmu. 10 nyawa mereka pun tidak sebanding. Tapi, pasangan jahat. Kalian benar-benar pantas disebut orang jahat. Aku datang sebagai seorang putri. Kamu terlalu lembut di depan pacarmu belakangan ini. Aku hampir lupa bahwa kamu adalah orang mesum yang gelap dan merayap. Hanya tamparan ini yang membuatku jungkir balik. Jangan mengasihani diri sendiri. Lihatlah di belakangmu. Kalau begitu, lihat lagi di belakangmu. Bukan aku. Tebak apa yang baru saja kutemukan? Versi terbaru dari buku ini telah diperbarui. Pasangan individu menjadi pemeran utama pria dan wanita. Tentu saja, penulis juga menyadari popularitas pasangan ini sangat besar. Meskipun aku tidak melihat alur cerita tentang pemenjaraan. Tapi kulihat kalian berdua memainkan permainan rantai kecil. Peralatan dan lainnya juga banyak dimainkan. Fang Yuan, Bai Ningbing, 2 anak malang.
Semoga bahagia. Ini adalah komentar terakhir yang kulihat. Meskipun tahu mereka tidak bisa melihatnya. Aku diam-diam menjawab satu kalimat. Terima kasih. Akan bahagia. Bai Ningbing. Bagaimana kalau kita bermain permainan tanya jawab cepat? Angin di malam musim dingin sangat dingin. Berendam di pemandian air panas villa bersama Bai Ningbing. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencari kesenangan. Baik. Tanyakan saja. Bai Ningbing tersenyum tipis. Apakah aku cahaya bulan putihmu? Kapan kamu mulai mencintaiku? 13 tahun. Mungkin lebih awal. Waktu itu, aku menunjukkan wujud sucubusku yang sama seperti ibu. Dan ketahuan oleh keluarga. Mereka memberiku obat, alas mesin, dan berbagai pakaian rias aneh untuk menutupi. Di sekolah, hanya kamu yang mau berinteraksi denganku. Aku agak heran. Aku ingat sekarang. Kamu adalah gadis kecil dari kelas 10 sebelah. Kamu tidak pernah berbicara. Aku selalu mengira kamu adalah seseorang yang suka cosplay. Dan seorang yang bisu. Sebagai anggota komite disiplin, tentu saja aku harus menjagamu. Tapi, karena kamu menyukaiku, kenapa tidak mengejar? Ada banyak orang hebat di sekitarmu. Aku tidak ingin menghambatmu. Pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir kali kamu berbohong? Baru saja, Bai Ningbing mengikuti pergelangan kaki. Dari bawah ke atas. Basah, menggosok kulitku. Tidak satu inci pun terlewat. Jawaban sebenarnya untuk pertanyaan itu adalah, aku ingin kau hanya menjadi milikku. Hanya aku di matamu. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraanmu. Cinta, benci, dan jijikmu. Semua milikku. Aku meraih kaki wanita itu. Dan meletakkannya di bahuku. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Tidak tega. Kapan terakhir kali kamu ingin melakukan itu? Karena apa? Kau mengajukan cerai. Memilih antara aku meninggalkanmu dan mati. Bai Ningbing tidak ragu-ragu. Mati. Suara wanita itu menjadi sedikit serak. Ekornya dengan lembut memukul permukaan air. Jangan terburu-buru. Pertanyaan terakhir. Menurutmu aku menyukaimu? Aku, melalui kabut tipis, tersenyum cerah ke arah Bai Ningbing. Yuan, kau berada di sisiku saja sudah cukup baik. Hidupku yang lancar dan mulus menjadi berantakan. Ikan, Bai Ningbing, aku mencintaimu. Meskipun aku tidak bisa sepertimu mengungkapkan perasaan ini, waktu dan jejak spesifik kemunculannya. Tapi aku yakin, aku mencintaimu. Kata-kata selanjutnya hancur di tenggorokan. Riak air menyebar berlingkar-lingkar. Aku sepertinya mendengar Bai Ningbing menangis. Dia tidak tahu. Sebenarnya aku juga berbohong kecil. Sejak kecil aku ditinggalkan oleh bibi. Dibuang di rumah kakek nenek yang sudah tua. Di sekitarku bahkan tidak ada seorang pun teman sebaya yang bisa diajak bicara. Kepuasan materi yang luar biasa. Sesuai dengan kemiskinan spiritual absolut. Usia yang paling membutuhkan perhatian. Namun sangat kekurangan cinta. Jadi aku merindukan seseorang yang ada. Setelah menyaksikan semua kekuranganku, masih mencintaiku dengan dahsyat sampai mati. Melawan naluri genetik. Menempatkanku pada posisi yang lebih penting. Daripada hidupnya sendiri. Tidak pernah mengkhianati. Selalu bersemangat. Bai Ningbing adalah satu-satunya orang yang melakukannya. Jadi aku ditakdirkan untuk mencintainya. Sisa hidupku, mari kita tenggelam bersama.